Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Syukur matta'anallahu bituli umri, sahibul hajat, tokoh masyarakat Bapak Haji Syamsuddin beserta keluarga beserta seluruh jamaah yang tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sedang berada di bulan Februari, bertepatan bulan Rajab. Di bulan Rajab itu ada momen besar yang luar biasa bernama Isra Mi'raj. Selesai Rajab masuk bulan Sya'ban, ada lagi luar biasa bernama Nisfu Sya'ban. Selesai Sya'ban masuk Ramadan, ada lagi luar biasa bernama Nuzul Quran. Selesai itu masuk di bulan Syawal, ada lagi momen luar biasa halal bi halal. Momen-momen ini sebenarnya diciptakan Allah untuk menjadi titik temu di antara kita. Maka kalau ada acara, hadir, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit dapat pahala. Makanya kalau ada jamaah yang ngantuk, saya nggak pernah marah. Itu menunjukkan bahwa ceramahnya merasuk ke dalam hati. Nah, makanya nanti kalau ada yang mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Nisfu Sya'ban bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, datang buat lebih besar, lebih megah, sound sistemnya menggelegar, supaya yang mengatakan bid'ah langsung modar. Ini nggak usah dipedulikan, anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi aduh, takut. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj yang hebat, yang luar biasa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, melihat surga dan neraka, ayat-ayat kuasa Allah, maka sebelum itu banyak yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang Makkah tidak menerima dakwahnya, diembargo, dimusuhi, dilempar, dicaci maki. Ada secercah harapan, negeri itu bernama Taif. Lalu Nabi pun pergi ke Taif, jalan kaki lebih kurang 100 km. Kenapa jalan kaki? Karena kalau naik kuda, naik unta nanti dicurigai oleh orang kafir Quraisy. Nah, ini mau melarikan diri. Maka Nabi jalan kaki supaya mereka tidak khawatir. Tujuan ke Taif untuk berdakwah, supaya orang Taif menerima dakwah Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur. Ternyata Nabi di Taif tidak disambut dengan tola'al badru alaina, tidak disambut dengan marhaban ya nural aini, tidak disambut dengan marhaban jaddal husaini. Beda dengan Ustaz Somad di masjid Miftahul Huda. Di Miftahul Huda disambut dengan buah jeruk, dengan anggur di dalam. Sambut anggur, minuman, kue-kue, tapi nggak ada yang bisa dimakan karena sibuk foto. Foto penting, karena foto tadi dicetak lalu ditempel, setiap melihat didoakan orang.
Sampai hari ini foto saya dengan almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, kalau saya lihat saya kirim Al-Fatihah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu tujuan foto, bukan untuk gagah-gagah, bangga-bangga. Betul? Saya kalau foto sama orang, saya yakin foto saya dia simpan. Nanti kalau saya meninggal, dia lingkari merah. Sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak apa-apa, dia posting, yang penting orang jadi tahu dan kita dapat doa, bukan dosa. Sampai ke Taif, apa yang dilakukan mereka? Mereka melempar Nabi pakai batu, pakai kayu, pakai tulang onta. Akhirnya kaki Nabi luka dan berdarah. Terompah sendal basah karena darah Nabi yang luka. Nabi berlindung di balik bukit. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Kalau menetes darah kakimu itu ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya, hancur lebur. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengusap darah kakinya supaya jangan sampai darah itu menetes ke tanah. Andai saya yang jadi Nabi waktu itu, wahai Abdul Somad, kalau sampai darah itu menetes ke tanah, maka akan kumatikan semua buzzer dan haters yang mencacimu. Langsung saya gosokkan ke tanah. Matikan biar mampus semuanya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memaafkan orang yang salah walaupun mampu untuk membalas. Kira-kira bisa tidak kita seperti Nabi? Berat. Makanya selalu orang membahas Isra Mi'raj, hebat, naik burak, terbang melayang, naik ke Sidratul Muntaha, melihat surga dan neraka. Kita akan naik ke atas, langsung ke langit. Kita akan naik ke atas, tapi kalau kita bersabar di bumi, betul? Ini dasar Isra Mi'raj. Nabi itu Isra Mi'raj bukan ujuk-ujuk, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung nggak. Ini ada ujian yang besar dan berat. Ketika bersabar, maka diangkat oleh Allah Subhanahu. Termasuk mereka yang di atas ini kan bersabar. Bersabar nggak dapat tempat di bawah, diangkat ke atas. Berproses naik tangga. Lalu kemudian Nabi berlindung di balik bukit. Di situ dia mengadu kepada Allah. Apa kata Nabi? Ilaika asku dha'fa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas. Aku sekarang terhina di tengah manusia. Mereka merendahkan, menjatuhkan aku, ya Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Datang malakul jibal, malaikat malakul jibal, malaikat penjaga gunung-gunung. Jadi seluruh jibal, gunung-gunung itu ada satu malaikat khusus yang ditugaskan menjaganya. Tapi jangan gara-gara ini lalu anak muda naik ke bukit mau ketemu malakul jibal. Datang malakul jibal mengatakan, ada dua bukit yang besar di kota Makkah. Satu Jabal Abi Qubais, satu Jabal Qu'ayqi'an. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan bukit yang paling besar di kota Makkah, akan aku cabut, aku timpakan ke orang Taif yang mengejek, melemparmu, rata mereka semuanya dengan tanah. Andai kita yang jadi nabi waktu itu, hai Abdul Somad,
tunjukkan mana gunung yang paling besar, akan aku cabut, kutimpakan ke mereka. Langsung, segera, jangan pakai lama. Tapi Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Akhirnya barokah doa Nabi, orang Taif 100% masuk Islam. Jadi kalau bapaknya musuh kita, cucunya salah apa enggak? Tapi kenapa kita marah sampai 7 turunan? Aku doakan kamu beserta anak cucumu 7 turunan jadi monyet. Nabi doanya, asallah an yukhrij min aslabihim, keluarkan keturunan mereka, man ya'budullah, menyembah Allah, wala yusyrika bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan Allah. Akhirnya sekarang negeri Taif itu indah luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa umroh. Amin. Dan mampir ke Taif. Di Taif itu subur, dingin, ada wortel, ada timun, ada bunga-bunga seperti puncak, indah. Dan sekarang semuanya sudah muslim, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Ini pelajaran dari Taif. Lalu Nabi Muhammad SAW pun pulang dari Taif. Dalam perjalanan pulang, Nabi membaca Al-Quran. Ketika sedang baca Quran, turun surat juz 29, namanya surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa orang jin. Kok beberapa orang? Ada beberapa jin mendengar Nabi baca Quran. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran itu sangat menakjubkan. Buka surat Al-Jin juz 29. Itu turun pada saat Nabi Muhammad pulang dari Taif. Orang Taif tidak beriman, manusia tidak percaya, tapi ada satu makhluk Allah. Makhluk ini dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia tidak beriman, tapi ada jin yang masuk Islam. Itulah disebut dengan jin muslim. Jin terbagi dua dalam surat Al-Jin. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami ada yang muslim, kami ada yang kafir. Yang baik namanya jin muslim, yang jahat namanya jin kafir. Yang muslim, ulaika taharraw rasyada, mereka selalu mencari jalan yang lurus, bukan jalan tol. Sedangkan yang kafir, kanu li jahannama hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi walaupun dia jin, tapi nabinya tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari sini? Kalau engkau berdakwah, tetanggamu mungkin tidak beriman, pamanmu mungkin tidak beriman, orang Makkah mungkin tidak beriman, tapi jangan putus asa. Kalau Allah mau, makhluk yang tidak nampak bisa beriman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun.
Lalu Nabi pun pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah, tidur sampai akhirnya suatu malam turun malaikat Jibril. Summa nazala Jibril, turun malaikat Jibril. Ja'a bitistin min zahab, dia membawa bejana terbuat dari emas. Fafataha sadri, dibelahnya dadaku. Summa ghasalahu bima'i zamzam, dia suci qalbuku, jantungku dengan air zam-zam untuk menghilangkan darah-darah hitam, darah kotor, hasad, dengki, dendam kesumat, nggak senang lihat orang lain dapat nikmat, takbur, angkuh, sombong. Itulah makanya sebelum sholat kita disuruh suci badan, mandi, suci pakaian, cuci, suci tempat, bersih. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Somad tidak di lantai. Biasanya tausiah di masjid, di lantai masjid, ditambah tinggi ke atas, dikasih karpet, nggak tahu minjam punya siapa, dikasih kursi, luar biasa. Ini kalau lama-lama begini sombongnya bisa luar biasa. Datang disambut tola al-badru alaina, tangannya dicium, dikawal, dihormati, dimuliakan, lalu kemudian disediakan. Tapi ini sementara 60 menit. Begitu tausiah selesai kursinya diangkat. Gak mungkin saya duduk selamanya di sini. Kalau saya duduk di sini diangkat sama-sama kursinya sekalian. Hilangkan dengki, hilangkan hasad, hilangkan busuk hati, hilangkan syirik, hilangkan nifak. Di mana letaknya? Letaknya di ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada sekepal, ada segumpal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal, segumpal ini baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka seluruh tubuh ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Bukan hati Pak Ustadz, qalbu itu jantung, dia adalah jantung. Bukan jantung Pak Ustadz, dia adalah hati. Ya udah, biar damai, jantung hati. Jantung qalbu, kalau hati liver. Nanti pergi ke rumah sakit, ke dokter, di kamar dokter ada patung manusia yang isinya anatomi, ada usus besar, ada usus kecil, ada ginjal, ada perut, ada lambung, ada jantung. Jantung yang sebelah kiri seperti jantung pisang. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang, besarnya sebesar genggaman. Anak bayi genggamannya kecil, jantungnya sebesar itu. Orang besar tangannya gede, jantungnya sebesar itu. Jantung Abdul Somad sebesar ini, berdegup, berdetak di dalam, terasa. Itu jantung orang yang normal. Tapi kalau banyak utang, apalagi tahu ada suara motor datang, debit kolektor. Makanya orang yang hatinya gelisah, meninggal mendadak, selalu disebut kena serangan jantung, bukan serangan Rusia ke Ukraina. Siapa yang membuat jantung itu menjadi tenang? Allah. Huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam jantung hati orang beriman. Bagaimana supaya tenang? Ala bizikrillahi tatma'innul, dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sempit terasa dunia, makhluk membencimu, tetangga memusuhimu, keluarga menyepelekanmu, orang mencaci maki, sumpah serapahmu, pejamkan mata, berzikirlah kepada Allah. Tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah. Jangan ngadu ke Facebook. Nanti semua yang ada di Facebook komen, tambah pusing kepala. Jangan ngadu ke Instagram. Semua follower akan komen, makin stres. Ngadu ke ustadz, ustadznya juga kena masalah. Ngadu ke dokter, dokternya juga ada masalah. Ngadu ke dokter spesialis. Tolonglah saya Pak dokter, psikolog, psikiater. Saya udah nggak bisa tidur selama 2 hari. Mata saya tengah malam terbuka terus. Kata dokter, masih syukur kamu 2 hari. Saya sudah 2 bulan nggak tidur-tidur. Mengadulah kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Masalahku ini besar, engkau lebih besar, Allahu akbar kabira. Aku sekarang tidak dipuji-puji orang, karena pujian hanya milikmu. Walhamdulillahi katsira. Namaku sudah dijelekkan, orang dicaci maki, karena memang yang suci cuman engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap ke Pak Camat, aku tidak menghadap ke Pak Bupati, aku tidak menghadap ke wali kota dan gubernur, aku tidak menghadap kepada siapapun, aku menghadap hanya kepada engkau. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku berserah diri kepada engkau, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Semuanya kuberikan kepada engkau. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku tidak mempersekutukan engkau, aku tidak duakan engkau dengan manusia, aku tak duakan engkau dengan hewan, aku tak duakan engkau dengan kayu, batu, hantu. Tidak ada kecuali hanya engkau. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tempelkan keningmu ke lantai, berbisik ke bumi, maka suaramu akan didengar oleh malaikat-malaikat di langit. Katakan puji Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minta kepada Allah. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak bisa, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Minang, bahasa Makassar. Minta kepada Allah, tolong aku ya Allah dalam hati. Maka insya Allah Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati. Tidak ada jalan lain. Sekarang orang stres pakai sabu-sabu narkoba, ditangkap polisi. Stres makan pil anjing gila, ditabrak truk. Nggak mati, setengah mati. Kalau mati selesai masalah. Ini tidak mati, menimbulkan masalah baru. Yang sebelumnya yang susah cuman dia, sekarang menyusahkan keluarga dan tetangga. Maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dibersihkan hatinya, wajah bersih. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, bersihkan wajah. Orang Islam wajahnya bersih, kena air wudu. Jangan sampai mata kotor, bersihkan. Sebelum ceramah bersihkan.
Jangan sampai ceramah jamaahnya senyum, ustadznya senyum, rupanya jamaahnya senyum melihat taik mata sebesar bakso. Bersihkan. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku bersihkan. Wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga bersihkan. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kalau ada yang tidak kena air wudhu, kelingkingnya masuk, celah-celah airnya jalan. Jangan sampai wailul lil a'qab, celaka tumit, karena tumit tidak kena air. Hidupkan keran yang kena air cuman sini, tumitnya tidak. Celaka tumit, digosok, karena ada orang yang kulitnya seperti daun keladi, disiram air nggak basah. Ada kan? Siram nggak basah, digosok lagi, digosok. Nggak juga, pakai kertas pasir supaya habis. Jangan sampai kita sholat, teman kita di belakang ngelihat, itu di tumitmu belum kena air. Kenapa? Ada cat sebesar ujung kelingking. Mau Idul Fitri ngecat pagar, rupanya tumpah kena. Wuduknya tidak masuk ke kulit, maka tidak sah. Perempuan wuduknya tidak masuk ke kuku karena pakai kutek. Kutek itu cat, nggak masuk ke dalam. Tapi sekarang banyak juga yang mirip kutek, rupanya bukan kutek. Mahasiswi, kenapa kamu pakai kutek? Ini bukan kutek Pak Ustadz. Kenapa hitam? Ini namanya black henna. Di atas black henna, di bawah black daki, karena kukunya panjang. Jangan kuku panjang, karena kuku panjang air wudhu bisa tidak masuk. Dulu waktu di sekolah hari Jumat pagi pemeriksaan kuku, diperiksa satu-satu. Naik ke atas, dipukul pakai mistar, pakai roll kayu. Zaman sekarang ini tidak ada. Kenapa? Karena belajarnya online. Gimana mau memeriksa kuku pakai online? Belajar online yang nampak setengah badan, pakai jilbab, pakai baju, bawah pakai celana pendek. Online nampaknya rapi, bersih, nggak berkedip, rupanya dia pasang pas foto, orangnya tidur di belakang. Pendidikan online tidak menghasilkan apa-apa, tapi daripada tidak belajar sama sekali. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, insya Allah. Alhamdulillah COVID sudah mulai pulang. Emaknya datang, namanya Omikron. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah sudah bersih, tangan sudah bersih, kepala sudah bersih, telinga sudah bersih, kaki sudah bersih. Itu zahirnya. Tapi batinnya, mata jangan melihat yang haram, tangan jangan tanda tangan proyek yang haram, otak jangan memikirkan yang haram, telinga jangan mendengar yang haram, kaki jangan melangkah ke tempat yang haram. Tapi kalau kita sudah melakukannya di masa lalu, berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah bersyahadat, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Kenapa minta jadi orang yang soleh? Ibu mengandung anak, Rabbi habli minas. Kita selesai wudhu, waj'alni min ibadikas sholihin, karena hanya orang yang soleh yang didoakan dalam sholat. Orang tidak soleh tidak didoakan dalam sholat. Kita semua yang ada di masjid ini mendoakan orang yang soleh dalam sholat kita. Mana dia? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Jarak antara wudhu dan sholat
5 menit, 10 menit, selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Masuk masjid tidak buat dosa, dapat doa semua orang yang sholat di seluruh dunia. Wassalamu alaina, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahis shalihin. Makanya minta anak yang soleh, bukan somat. Mudah-mudahan semuanya soleh. Bapak ibu minta doa anak, yang mengandung minta soleh solehah, yang belum mengandung mudah-mudahan soleh dan solehah. Ustaz Somad, doakan saya punya anak Pak Ustaz, umur saya sudah 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Saya belum nikah Pak Ustaz. Oh, nggak bisa, harus ada wasilahnya. Nggak mungkin tiba-tiba turun dari atas. Yang turun dari atas itu lampu. Masya Allah, lampunya bagus, walaupun nggak hidup. Siang, kalau malam hidup insya Allah. Berdoa di masjid, miftahul huda, miftah kunci hidayah, kunci hidayah masjid. Jadi yang belum dapat hidayah, kasih kuncinya. Kuncinya aja sebesar ini, gimana hidayahnya? Jadi kalau ada orang selama ini bertanya, kamu kenapa nggak sholat? Saya belum diberi hidayah. Nanti kau aku kasih kuncinya. Di mana kuncinya? Miftahul huda. Setelah suci bersih, barulah kemudian dibawa oleh makhluk yang bersih, makhluk yang tidak pernah buat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah berbuat maksiat, itulah dia malaikat. Yang tidak pernah buat dosa suci terus, malaikat. Yang buat dosa nggak pernah salah terus, setan. Jadi kalau ada teman kita nggak pernah buat baik, salah terus, berarti tidak ada. Sejahat-jahatnya tetangga kita pasti pernah buat baik, sebaik-baiknya teman kita pasti pernah buat salah. Karena kita bukan malaikat dan bukan setan, tapi kita adalah makhluk bernama manusia. Diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Semua yang saya sampaikan dari jam 9 tadi sampai sekarang 9.45, siapa yang bisa ngingat? Nggak ada. Jangankan bapak ibu yang dengar, saya yang ceramah aja lupa. Kalau mau disuruh ulang dari A sampai Z, yang persis sama bisa ngulang, inilah makhluk yang dikirim dari Jepang dan Korea. Ada namanya Panasonic, ada namanya macam Sony, ada namanya macam-macam. Nggak boleh kita sebut, nanti jadi iklan gratis. Inilah handphone yang merekam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nggak sempat, nggak ingat, nggak usah khawatir, karena ini nanti diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Untuk mengulang-ulang pagi, petang, siang, dan malam. Ada yang suka, ada yang senang, ada yang benci, ada yang berang, ada yang marah. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Dialah yang sudah menghabiskan istri saya paketnya 2 giga gara-gara nonton ceramah dia. Ibu-ibu yang dengar ceramah insya Allah baik. Bapak-bapak yang dengar ceramah insya Allah baik. Anak-anak muda yang dengar ceramah insya Allah baik. Daripada nonton yang tidak bisa dijadikan tuntunan, menjauhkan dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang suci didekatkan dengan makhluk yang suci, menaiki tunggangan yang suci. Malaikat itu namanya Jibril, terbuat dari nur, cahaya. Lalu kemudian tunggangannya namanya Burak. Burak diambil dari kata barku. Yakadul barku yakhtafu absarahum, kilat, cahaya, suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah makhluk yang suci, maksum, bersih, tak berdosa. Kalau dia berdosa,
maka datang langsung malaikat Jibril dikirim Allah untuk meluruskan, menegurnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan 3 makhluk yang suci, Jibril alaihissalam, Buraq alaihissalam, Sayyidina wa Maulana Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebut Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Gak masuk akal Pak Ustadz, masa iya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha nggak sampai 1 malam? Sebetulnya menjawab itu cukup anak SMP kelas 2, karena mereka belajar mata pelajaran fisika. Dalam fisika dijelaskan kecepatan cahaya. Cahaya itu cepatnya 300.000 km per detik. Sedangkan dari Masjidil Haram di Saudi Arabia, Masjidil Aqsa di Palestina jaraknya 1.500 km. Kalau 1.500 km itu bisa ditempuh dengan pesawat 1,5 jam, karena kecepatan pesawat 1 jam 1.000 km. Makanya dari Cengkareng ke Jeddah 9.000 km ditempuh dalam waktu 9 jam. Jika kecepatan cahaya 300.000 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Masuk dalam soal UAS, ujian akhir semester. Jadi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa menerima logika akal Isra Mi'raj? Karena mereka tidak terdaftar di SMP negeri, tidak belajar ilmu fisika kecepatan cahaya. Makanya nanti kalau ada tetangga bapak, teman, sahabat, kawan yang mengatakan, saya rasa ini Isra Mi'raj ini mitos dongeng, nggak masuk akal. Ente pasti SMP-nya cabut. Ente pasti waktu SMP ijazahnya beli. Bodong. Kenapa? Karena ini masuk akal bagi orang-orang yang mempunyai akal. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Bukan linnas, bukan semua manusia, bukan lil bashar, bukan lil muslimin, tapi bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berpikir. Ada kontes otak internasional. Otak dari Jerman murah, otak dari Jepang murah, otak yang paling mahal dari Indonesia. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai. Tidak dipikirkannya alam semesta. Coba kau pikirkan, maka ketika kau pikirkan tentang langit, muncul namanya ilmu astronomi. Pikirkan tentang bumi, muncul namanya ilmu geologi. Berpikir tentang siang dan malam, muncul ilmu klimatologi, geologi, klimatologi, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini anak-anak kita mesti belajar. Jangan cuma pandai baca Quran, tidak hanya sekedar sekolah agama, pondok pesantren, tapi apa yang disebut dengan, itulah dia kombinasi SMP IT, SMA IT, Islam terpadu. Dia belajar Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, akidah, akhlak, tapi juga dia belajar fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, matematika. Insya Allah dunianya dapat, akhiratnya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Anak kamu di mana? Di pesantren. Ngapain anak di pesantren? Ketinggalan zaman jadul. Anak kamu boarding school.
Ya sama, pesantren sama boarding school. Boarding school kan sekolah berasrama, pesantren juga pendidikan berasrama. Siapa yang sanggup menjaga anak-anak kita pagi, petang, siang, dan malam? Cabut dia dari sekolah, pergi dia ke mall, ngelem dia, pacaran dia. Maka yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Anak ponakan saya wajib masuk pesantren. Kenapa? Karena saya tak sanggup menjaganya 24 jam. Saya pergi ke Garut, ke Bandung, sekarang ke Bekasi, nanti ke Bogor, habis itu pulang ke Riau. Maka pendidikan yang paling selamat adalah pesantren. Bapak Ibu yang banyak uangnya, duitnya banyak, bangun pesantren. Gak bisa bangun pesantren, bangun masjid, buat pengajian, selamatkan lingkungan. Gak bisa bangun masjid, sumbangkan batu bata, kerikil, batu. Batu bata terlalu besar, batu kerikil. Kerikil terlalu besar, pasir. Pasir pun gak bisa, mati aja. Nama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mereka pun berjalan. Nabi Muhammad tidak berjalan. Berjalan bahasa Arabnya Sara Yasri. Tapi kemudian Nabi Muhammad Asra Yusri. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra. Subhana, maha suci Allah. Alladzi asra, yang memperjalankan. Yang berjalan bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperjalankan. Yang memperjalankan adalah Allah. Ya Qawi, yang maha kuat. Ya Matin, yang maha perkasa. Engkau yang memperjalankannya. Makanya sebelum azan itu selalu dibaca, As-salatu wassalamu alaik, alaika ya man asra bi abdikal muhaiminu laila. Saya insya Allah masih ingat itu. Kenapa? Karena satu hari di dekat rumah diputar 5 kali. Saya khawatir anak-anak ini sudah tidak ingat karena tidak ada toa lagi. Ya man asra bikal muhaiminu, wahai engkau yang diperjalankan Allah yang maha kuasa. Laila, Laila artinya di waktu malam, bukan istri bapak. Pas ditanya apa arti Laila, istri saya. Itu namanya Pok Lela. Mohon maaf Pok Lela. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan mereka pertama sampai di Masjidil Aqsa. Ketika tiba di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menambatkan buraknya, lalu Nabi pun sholat. Ketika dia memandang ke belakang, ada Nabi Ibrahim jadi makmum, ada Nabi Musa jadi makmum, ada Nabi Isa jadi makmum. Imamnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa semua ajaran agama syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mansukh, terhapus dengan datangnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Isa pun nanti di akhir zaman waktu datang, dia tidak membawa agama yang baru, tapi dia menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ajarkan ke anak-anak kita. Nabi yang paling hebat di kalangan Bani Israel, Musa, memukulkan tongkatnya, terpancar 12 mata air. Dipukulkannya tongkatnya ke Laut Merah, terbelah jalan. 600.000 Bani Israel menyeberang. Tapi ketika Isra Mi'raj, sholat, dia jadi makmum. Nabi Ibrahim namanya disebut 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Tapi ketika Isra Mi'raj dia jadi makmum. Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh biiznillah, dengan izin Allah, bukan dengan dirinya sendiri. Dia bukan Tuhan, dia adalah hamba Allah, dia adalah nabi, rasul, utusan Allah. Lalu kemudian dia yuhyil mauta, ada orang mati hidup, kata Nabi Isa, hidup biiznillah, dengan izin Allah. Hebat Nabi Isa. Tapi kemudian pada Isra Mi'raj dia jadi imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berkata, aku percaya kepada Allah, percaya kepada Isa, percaya kepada Musa, percaya kepada Ibrahim, apakah imannya diterima? Tidak. Sebelum dia berkata, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, Nabi Isa berkata, disebutkan dalam Quran, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang Nabi setelah aku nanti. Nabi itu bernama Ahmad, tapi Nabi kita bernama Muhammad. Di bumi, di antara manusia, dia masyhur dengan nama Muhammad. Di antara malaikat, masyhur dengan nama Ahmad. Yasin, dia juga. Toha, dia juga. Ahmad, dia juga. Muhammad, dia juga. Banyak orang kenal cuma satu nama. Siapa nama yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad LCDE PhD. Terus ditanya, siapa yang ceramah tadi? UAS. Loh, dua orang. Podo. Sama. Orangnya itu juga. Namanya yang berbeda. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Toha Rasulillah. Siapa itu? Nabi Muhammad. Yasin Habibillah. Siapa itu? Nabi Muhammad. Ana Ahmad, ana Muhammad, anal Hami, anal Hashir, anal Aqib, anal Fatih, anal Khatim. Dia adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak ini kita ajarkan dari sejak lahir, kita bisikkan ke telinganya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk ke telinga kita. Masjid ini kalau azan suaranya keluar, gas terus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bulan depan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Dalam rangka memperingati malam nisfu Sya'ban, diadakan lomba azan. Daftarkan anak dan suami Anda. Bulan Ramadan ada nuzul Quran. Dalam rangka nuzul Quran diadakan lomba azan. Bagus? Bagus. Saya ini juara satu lomba azan antar SD sekabupaten Asahan, Sumatera Utara, tahun 1989. Pialanya masih ada di rumah. Jadi masih ada fotonya. Pernah saya posting di Instagram yang followernya 6 juta itu. Nah, jadi anak-anak ini kita suruh azan, lomba dia. Jangan lagi yang azan muazin yang tahun 80-an gak diganti-ganti sampai sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah. Gimana mau semangat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah pun menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada azan yang lain bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau yang azan Babinsa. Jamaah pun jawabnya lain. Kalau yang tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar,
jamaah menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau Babin Kamtip mas yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap. Maksudnya siap datang untuk sholat berjamaah. Ustaz Somad tausiahnya hanya 1 jam 600 mililiter sesuai dengan tertulis di botol. Botolnya datang 2 botol. Minuman sahabat. Minuman ini kalau diminum badan sehat karena pH-nya tinggi, hasilnya untuk mensupport dakwah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Asam urat, asam lambung, asam segala asam lah pokoknya. Sakit jantung, darah tinggi, jantung koroner, wajah dan lain sebagainya. Karena ini bagian dari membangkitkan ekonomi ekonomi umat, bukan umi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10 sesuai dengan janji Ustaz Somad jam 10 semua berakhir, kita akan bertolak menuju Bogor tausiah terakhir, setelah itu ke airport. Tapi kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Nanti malam tahajud doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khotimah. Jangan sekarang. Supaya semuanya dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Anak kita soleh solihah, jauh dari narkoba, jauh dari pacaran dan zina. Rezeki kita barokah halalan thayyibah. Negeri kita aman dan damai. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma inna natawassalu ilaika, kami bertawassul kepada Engkau ya Rasulullah, wa bi sirril Fatihah, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, an tuyassir lana